lagi, nggak sanggup. Ini capeknya udah lebih daripada capek punya pacar yang sering marah-marah setiap hari, tahu nggak? Nggak sanggup lagi. Kalau diterusin saya pingsan. Kalau pingsan kamu mau gendong saya atau enggak? Nggak mau kan? Ya udah. Ziggy Wiggy, sekarang kita sampai di segmen Ziggy Style. Siapakah anak band yang ada di segmen kita kali ini? Siapa coba? Kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama Kang Eben dari Burger Kill. Nah, kita mau korek-korek nih. Dia punya hobi apa sih? Punya koleksi apa sih? Tapi setelah kita korek-korek, ternyata dia punya koleksi vinil. Tebak sampai berapa? 1.500 Ziggy Wiggy. Gila banyak banget kan? Udah, ya udah kalau kamu nggak percaya, nih kamu saksikan sendiri. Halo teman-teman Ziggy Wiggy, saya Eben dari Burger Kill. Alright Ziggy Wiggy, siapa yang tidak tahu dengan pria yang satu ini? Gitaris dan juga mesin penggerak utama dari band yang cukup fenomenal, Burger Kill. Setelah ditinggal selamanya oleh sang vokalis terdahulunya, juga sempat beberapa kali dicekal sulit mendapatkan izin manggung di kota sendiri, tidak membuat Burger Kill patah arang. Terbukti dengan tur dan rilis album di benua Kangguru, dan juga menyabet penghargaan sangat bergengsi di Inggris. Sebuah pencapaian luar biasa bagi industri musik metal di Indonesia. Nah, kali ini tim Ziggy Wiggy mendatangi ruang kerja Kang Eben untuk ngobrol-ngobrol tentang hobinya mengkoleksi vinil alias piringan hitam yang konon lebih dari 1.000 buah. Oke begundal, mari kita simak bersama. Sebetulnya awalnya saya bukan bukan kolektor vinil. Awalnya saya lebih kolektor kaset atau CD. Jadi saya mulai ngumpulin vinil itu waktu zaman kalau nggak salah 97, waktu itu radio JMR Bandung mau tutup. Jadi mereka jualin semua koleksi CD, vinil, kasetnya mereka gitu, dan mulai di situ saya tertarik gitu ketika datang ke JMR ngelihat ternyata vinil lebih asik gitu, lebih seru kayaknya ngelihatnya, covernya lebih besar, terus kayaknya lebih collectible gitu karena memang lebih sulit kan dicari di Indonesia. Kalau jumlah koleksi ya sekitar 1.500 sama ya, kurang mungkin ya. Gimana kalau genre, kebetulan saya nih pendengar segala musik gitu, jadi itu yang kadang bikin borosnya koleksi vinil gitu, karena saya suka banyak band, saya suka banyak penyanyi, suka banyak musisi, jadi koleksi saya juga nyampur, nggak semuanya metal, punk, hardcore gitu, tapi memang kan itu kayak hidden treasure gitu, lo nggak tahu lo pergi kemana, lo tahu-tahu bisa dapat benda itu gitu kan, kasarnya gitu. Dan budgetnya tuh kadang nggak jelas, nggak bisa ditentuin, kadang bisa satu vinil sampai 1 juta harganya, kadang 500.000, kadang 1,5 juta gitu. Jadi kalau saya sih nggak pernah ngebatas harus sekian gitu, cuman batasannya tuh cuman ketika kartu kredit tagihannya keluar, gening balanjaan orang geus loba, jadi geus eren gitu. Karena kan sekarang udah zaman internet ya, jadi udah lu bisa beli dari mana aja gitu. Cuman kalau beli vinil paling jauh waktu ya Burger Kill diundang ke Inggris buat Golden Gods Awards kemarin, saya sempat belanja beberapa vinil lah di sana. Cuman kalau vinil yang
saya ngerasa paling susah nyarinya tuh ya vinilnya Iwan Fals. Karena Iwan Fals selama karirnya tuh dia belum pernah merilis album dalam format vinil. Adanya hanya untuk promo radio-radio aja gitu. Dan kan jumlahnya juga nggak banyak kalau cuma buat radio gitu. Dan itu lumayan susah gitu. Dan saya baru 2 tahun ke belakang saya baru dapat vinilnya. Vinyl Burger Kill. Iya, jadi sebenarnya ini udah lama requestnya, teman-teman banyak yang request Burger Kill rilis piringan hitam dong gitu. Terus akhirnya kemarin anak-anak sepakat udahlah kita rilis piringan hitam tapi jangan album Venomous dulu, album Beyond Command Despair aja dulu gitu kita pengennya. Dan akhirnya kita kerja sama The Majors. Kalau saya nggak ngerasa ini style ya, karena walaupun ini udah jadi happening lagi gitu ya, sekarang orang kembali ngumpulin piringan hitam. Cuman saya memang pada dasarnya memang mengoleksi segala format dari musik yang saya suka gitu. Jadi saya nggak hanya koleksi piringan hitam. Wigi. Udah 30 menit Diva nemenin kalian. Udah panas banget, udah keringetan banget. Terus sekarang udah lapar banget. Ya ampun, mau cari makan. Kalian pasti enak udah sarapan. Ya udah deh. Sebelum Diva pamit, Diva mau ngingetin lagi sama kalian kalau kalian harus follow Twitter kita biar bisa mention kita kalau kamu mau request gitu. Duh, batuk. Gitu kalau misalnya kamu juga mau partneran sama kita, sini juga nih bisa email kita di sini ya. Ya udah deh, akhir kata setelah 30 menit ini Diva nemenin kalian, Diva mau bilang Diva sama kru mau pamit. Ya udah deh, kita mau pamit. Always support your local movement. Dah.